Kesuksesannya membintangi film bergenre horor yang kini tengah menjadi perbincangan hangat masyarakat pecinta film nasional mengangkat nama Ayu Laksmi yang memerankan sosok ibu misterius bernama Mawarni Suwono. Padahal sebelumnya sosok Ayu lebih dikenal karena dedikasinya di dunia musik dan juga seni tari. Namun pasca perannya di film tersebut, sosok Ayu Laksmi dalam balutan baju berwarna putih serta rambut panjang yang dibiarkan terurai tak terurus seperti terus membayangi mereka-mereka yang telah menyaksikan film horor yang telah menembus jumlah penonton lebih dari 2 juta penonton tersebut. Di luar perannya dalam film tersebut, keseharian Ayu ternyata memang lekat dengan busana-busana bergaya etnik Bali dan berwarna putih. Dan seperti inilah koleksi busana serba putih milik penyanyi dan penari kelahiran Singaraja Bali 25 November 1967 tersebut. Smile to all people, smile to all nature, smile to the Almighty. We are here, they are there, we are all living. Awal karir saya itu sebenarnya basic saya adalah dunia seni suara. Ini sih sebenarnya koleksi saya kalau lagi perform. Sebenarnya hanya berupa lembaran-lembaran kain. Saya suka warna putih. Kalau lagi show, performing art, musik. Karena saya aslinya penyanyi, jadi bajunya begini, terus ada motif-motif begini. Oh, ini tenun Bali. Ini tenun songket Bali. Ini dari kelungkung. Kalau ini sebenarnya sarung dari Kalimantan. Terus kadang-kadang saya suka pakai di sini. Dalamnya kebaya. Saya suka kebaya bordir. Jadi baju saya itu suka berlapis-lapis. Lapis 2, lapis 3 kadang-kadang. Dan semuanya putih. Terus dalamnya kebaya, ini namanya lama. Ini juga bikin kayak kebaya dalamnya. Terus ini kayak begini di sini. Diikat ke belakang. Kalau misalnya agak sedikit glamor pakai yang seperti ini, yang kebaya modern ya. Ini juga bikin sendiri. Semua buatan made in Bali. Putih itu sederhana, tapi buat saya membuat perasaan saya menjadi nyaman ketika bernyanyi di panggung. Jadi saya tidak mau ambil resiko, terutama ketika saya nyanyi, saya mantap dengan warna ini. Pengalaman Ayu di dunia akting pastinya kalah jauh dengan pengalamannya di dunia musik dan juga seni tari. Ya, Ayu pertama kali menjejakkan kakinya di dunia film layar lebar pada tahun 2008 lantaran digait oleh sutradara ternama Garin Nugroho. Selepas itu, Ayu kembali ke aktivitas utamanya sebagai penyanyi dan penari. Tak heran jika Ayu menilai keikutsertaannya dalam film terbarunya yang tak pernah disangka-sangkanya akan menjadi salah satu film horor terlaris di tanah air, tak lain lantaran Jodoh. Menilik cerita film tersebut yang jelas-jelas membuat bulu kuduk merinding, tak heran jika banyak orang yang penasaran dengan cerita-cerita horor yang mungkin saja juga dialami Ayu dan rekan-rekannya saat menjalani syuting film tersebut. Sayangnya Ayu seperti terkesan berusaha menutupi cerita-cerita tersebut. Ayu hanya mengungkapkan sebuah keanehan yang dialaminya saat melakoni salah satu adegan yang menjadi salah satu bagian pembuka film tersebut. Ya, di saat Ayu menyanyi tiba-tiba saja seperti terdengar kor yang mengiringi nyanyian itu. Kejadian ini tak pelak sempat membuat para kru terkesiap. Bapak Garin Nugroho itu yang pertama kali memberikan kepercayaan buat saya untuk terjun ke dunia seni peran. Itu di tahun 2008. Karya-karya Garin Nugroho ini kan lebih banyak mengangkat tentang budaya. Di film yang sekarang sepertinya keadaan situasi masyarakat Indonesia, bahkan mungkin juga di dunia, sangat menyukai film yang berjenis horor. Selama syuting atau enggak ada. Syuting itu berjalan sangat menyenangkan. Bukan hanya saya yang mengalami, tapi juga semua pihak. Sekalipun mungkin ada yang melihat, ada yang merasa, tapi kita sepakat untuk tidak saling menceritakan supaya kita bisa bekerja fokus pada pekerjaan. Ada satu saat
Kalau bagi sebagian orang yang sempat menonton film ini, pada saat adegan awal banget, ada saya yang tertidur menangis, ada gambaran penyesalan begitu. Lalu saya seperti membaca mantra. Saat syuting, ketika saya part itu bagian itu dilakukan, itu anjing satu kampung seperti ikut bernyanyi. Itu aja sih yang semua orang mendengar, wih, Mbak Ayu nyanyi, anjingnya ikut bernyanyi begitu. Komentarnya mereka begitu. Di lain kisah, pengalaman menyaksikan kejadian aneh serta kehadiran sosok-sosok di luar nalar baik dalam kehidupan sehari-hari maupun saat syuting justru acap dialami Yafie Tessa, pemeran Febri dalam sinetron Dunia Terbalik. Semenjak kecil Yafie yang dianugerahi kemampuan indera keenam, acap mengalami, melihat serta berinteraksi langsung dengan makhluk-makhluk tak berwujud. Semisal saat Yafie yang baru berusia 4 tahun, acap diajak bermain bersama di kamarnya oleh bocah laki-laki maupun perempuan yang justru sebenarnya tak pernah dikenalnya. Kasihkan Yafie bermain bersama teman-teman tak kasat matanya itu sempat mengusik perhatian sang ayah yang kemudian menghampiri putrinya itu di kamar. Jawaban Yafie yang mengaku tengah bermain bersama teman-temannya membuat sang ayah terkesiap lantaran di kamar tersebut ia hanya mendapati Yafie tengah bermain seorang diri tanpa melihat kehadiran orang lain. Tak hanya di rumah, saat di lokasi syuting pun Yafie ternyata juga sering melihat kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata yang wujudnya membuat yang melihatnya mungkin akan lari ketakutan. Lebih ke mimpi sih, tapi sekarang udah enggak lagi karena udah di apaan ya? Udah ditutup. Pernah lagi syuting film di daerah Bogor tuh, daerah Palalangon tuh. Itu usia 5,5 tahun, ya kan. Jadi malam-malam nih kata orang yang jaga sih, di itu villa emang serem. Nah terus akhirnya benar, jadi pas tengah malam persis banget jam 12 lewat sedikit lah gitu, kru yang lain itu lagi pada lagi pada di set luar tuh. Kru yang lain lagi pada set luar. Nah saya sama Yafie tuh ada beberapa orang lah ada di dalam villa itu. Tiba-tiba dia nangis, teriak-teriak gitu, ngeliat nunjuk-nunjuk ini itu ada apa tuh ada. Nah ada kru yang bisa kebetulan bener emang kata dia ngeliat gitu, dia ada, ya udah dia diinin itu satu kali waktu itu syuting film di Bogor. Di rumah waktu itu dia belum syuting, jadi gini usia 4 tahunan lah masalah tuh. Jadi di rumah di kamar kok harusnya dia tidur sunyi, ini kok ada dia anak-anak lagi main gitu. Nah akhirnya ke kamarnya dia, datang pas dilihat, Yafie kok kamu belum bobo? Itu aku lagi main sama siapa, itu ada teman aku tuh di situ katanya. Saya kaget, ada teman dia, aduh. Itu kata Dedi kan juga waktu aku masih kecil, kayaknya aku udah lupa juga. Karena itu kan kata Dedi juga umur 4 tahun atau 4 tahun setengah. Iya, kalau yang seinget aku ya, aku juga baru inget kayak diajak main aja, cuman aku juga nggak tahu siapa yang ngajak main. Jadi kayak main kayak ketawa, kayak tiba-tiba gilang aja. Ya wujudnya sih anak kecil, cowok, enggak serem, jadi kayak anak-anak cowok aja, kayak mereka gitu. Iya kayak biasa aja, kayak wujud manusia, makanya aku tuh nggak tahu, makanya diajak main aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Momen bersejarah akan kembali terulang. Panasonic Gobel Awards, maju terus insan televisi. Tidak tahu mau ngomong apa lagi. Penghargaan terbesar insan pertelevisian Indonesia hadir untuk Anda. Apresiasi karya terbaik bersama artis papan atas. Nantikan Panasonic Gobel Awards 2017. Kau jadikan